Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Enda. Pertemuan kali ini melanjutkan materi kita yang lalu. Kalau kemarin kita bicara tentang tujuan, manfaat, dan batasan masalah penelitian, maka kali ini kita akan bicara tentang metode penelitian itu sendiri di dalam metodologi penelitian. Jadi kalau metodologi penelitian itu bagaimana keseluruhan penelitian itu berjalan, maka kita harus tahu apa metode penelitian. Jadi kalau di dalam proposal penelitian maupun di dalam naskah publikasi itu ada satu subbab atau ada satu bab yang membahas tentang riset method. Nah, apa itu metode penelitian yang ada di situ? Itu kita pahami sebagai bagian dari metodologi penelitian. Jadi bisa didefinisikan bahwa metode penelitian itu adalah semua metode, teknik, atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian. Jadi di dalam usulan atau proposal penelitian bahwa metode penelitian itu harus detail, harus menunjukkan urutan runtut dari apa yang akan dilakukan di dalam penelitian tersebut. Jadi kita harus menuangkan ide itu dalam sebuah alur yang tepat di situ. Nah, maka dikatakan bahwa prosedur penelitian itu harus rinci. Yang rinci itu seperti apa? Harus jelas, detail, dijabarkan satu persatu. Sehingga ketika ada orang lain yang membaca proposal kita, yang membaca naskah publikasi kita, itu akan paham, oh ternyata bahwa penelitian ini dilakukan step by step dengan cara seperti ini. Jadi tujuannya memang kita memahamkan orang yang membaca. Nah, maka dari hal yang seperti itu, bahwa metode penelitian itu sendiri harus diperkuat dengan adanya diagram alir penelitian. Apalagi kalau bidang ilmu kita itu adalah engineering gitu ya, maka diagram alir penelitian itu akan sangat membantu dalam proses memahamkan si pembaca terhadap bagaimana kita melakukan penelitian kita step by step, langkah demi langkah. Demikian. Jadi kuncinya memang sebaiknya alangkah bagusnya gitu ya. Kalau Bu Indah bilang ini setengah wajib gitu ya, bahwa di dalam metode penelitian itu kita tuangkan diagram alir penelitian. Apalagi kalau kita mau membuat metode penelitian kita itu misalnya rancang bangun sebuah sistem, rancang bangun hardware, rancang bangun software seperti itu, maka diagram alir penelitian ini akan sangat membantu seperti itu. Nah, nanti mungkin ya di beberapa tulisan itu membedakan antara metode penelitian dan teknik penelitian. Sebenarnya ini hanya apa ya, pemahaman saja yang sedikit membedakan. Ada yang membedakan bahwa teknik penelitian itu bagian dari metode penelitian. Tapi untuk di sini kita lebih fokusnya pada metode penelitian saja, seperti itu. Nah, metode penelitian itu dibagi atau mungkin bukan dibagi ya, diklasifikasikan
Kak Bu Endah bilang pasir itu diklasifikasikan menjadi tiga bagian seperti itu. Yang pertama yaitu terkait dengan pengumpulan datanya. Nah, dari pengumpulan datanya itu bagaimana? Misalnya penelitian kita itu merancang bangun sebuah aplikasi. Nah, berarti data yang harus ada itu apa? Yaitu aplikasi itu sendiri dan bagaimana nanti bahwa aplikasi itu divalidasi atau dites gitu ya. Itu metode pengumpulan datanya. Nah, untuk data aplikasi itu sendiri bagaimana cara kita mendapatkan aplikasi itu. Nah, makanya ini metode yang terkait dengan penggunaan data. Oh, harus dengan rancang bangun. Metodenya apa rancang bangun itu? Oh, misalnya saya pakai menggunakan waterfall. Oh, saya menggunakan prototyping, research and development. Oh, saya pakai sistemnya agile. Oh, saya menggunakan game development life cycle dan sebagainya. Jadi akan banyak metode. Memang tidak ada bakunya ya, tetapi kita harus menyampaikan bahwa nanti penelitian kita ini akan dilakukan dengan cara seperti apa, stepnya seperti apa. Maka pilih salah satu metode yang memang kita gunakan. Nah, kemudian metode yang terdiri atas teknik statistik. Nah, ini berarti artinya bahwa bagaimana kita mengolah gitu ya. Dari tadi pengumpulan data yang nomor 1 itu merupakan data mentah. Jadi aplikasi ya sudah kita dapatkan aplikasi itu. Sudah kita uji, ya kita uji. Nah, cuma kita harus menerjemahkan bahwa hasil pengujian kita itu harus kita apakan. Nah, kadang itu yang menjadi, berarti itu perlu kita lakukan metode bagaimana menerjemahkan atau menyimpulkan dari data mentah yang sudah tadi kita dapatkan. Nah, ini biasanya menggunakan teknik statistik gitu ya. Yang biasa kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian ada metode-metode yang digunakan untuk mengevaluasi untuk keakuratan hasil. Nah, ini biasanya adalah uji validasi maupun uji reliabilitas gitu ya. Atau bisa jadi untuk mengevaluasi. Nah, kalau misalnya kita terkait dengan software, terkait dengan hardware, berarti kita harus menguji usabilitasnya, visibilitasnya, dan sebagainya. Berarti itu adalah untuk mengevaluasi. Nah, metode yang kedua dan ketiga ini umumnya diambil atau digunakan untuk analisisnya. Jadi memang proses pengambilan datanya memang yang pertama. Kemudian dianalisis dengan statistik, kemudian dievaluasi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melakukan penelitian rancang bangun sebuah sistem, itu nanti bisa jadi kita akan menggunakan ketiga-tiganya atau satu dan dua, minimal 1 dan 2 gitu ya. Karena apa? Karena kita memang harus membutuhkan sesuatu yang bisa menyimpulkan. Ibaratnya kalau kita rancang bangun sebuah sistem, berarti kita ada analisis kebutuhan. Berarti analisis kebutuhan sendiri itu membutuhkan satu metode pengumpulan data tersendiri. Misalnya dengan wawancara, dengan customer, kemudian observasi, bagaimana mengetahui proses bisnis dari sistem, dari hardware, dari software, dan sebagainya. Nah, itu tidak harus ini secara eksplisit disampaikan di dalam bagian metode penelitian gitu ya. Tapi setidaknya ketika ini tersirat ada di situ. Nanti Bu Endah akan berikan beberapa contoh bentuk bagaimana menuliskan metode penelitian. Nah, di sini ada contoh metode penelitian pengumpulan data. Nah, ini kalau ini jangan langsung bahwa ini harus ada gitu ya, tapi sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Bisa jadi kita orang engineering, orang eksak
akan menggunakan ini ataupun tidak menggunakan ini, itu juga bisa. Jadi ini hanya Bu Enda menyampaikan bagaimana pengumpulan data itu ternyata banyak cara, seperti ada observasi, pengamatan langsung gitu ya. Wawancara itu sekarang bisa dengan wawancara langsung gitu ya. Artinya tatap muka, bisa juga dengan by telepon ataupun email ataupun video call dan sebagainya. Sekarang luar biasa hal yang tool yang bisa kita gunakan untuk proses pengambilan data itu. Dan kemudian juga bisa dengan kuesioner. Nah, ini biasanya kalau orang engineering kuesioner itu untuk proses testing gitu ya. Proses validasi, proses mengetahui visibilitas, mengetahui usabilitas. Itu nanti kita bisa menggunakan kuesioner. Ataupun dengan pengumpulan data dengan metode terjadwal gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata penelitian kita itu harus mengetahui perilaku sesuatu yang itu dipantau dengan jadwal tertentu, waktu tertentu. Nah, maka itu bisa jadi pengumpulan datanya dengan schedule gitu ya, yang sudah kita persiapkan. Demikian. Nah, apa yang harus menjadi perhatian kita, bahwa peneliti itu tidak harus semua metode digunakan, tapi pilih salah satu. Nah, untuk apa? Untuk kita mempertimbangkan nanti bagaimana terkait dengan tujuannya, ruang lingkupnya, sumber daya. Sumber daya itu macam-macam ya, keuangan, kemudian bisa jadi selain pendanaan juga fasilitas, waktu, tingkat akurasi dan sebagainya. Nah, maka kita harus juga memperhatikan kemampuan dan pengalaman peneliti. Jadi jangan membuat penelitian itu tidak harus luas, tidak harus sangat wah. Tapi bisa jadi sebuah penelitian kecil, detail, tapi kita bisa menyampaikan metode step-stepnya itu dengan bagus. Nah, ini Bu Enda memberikan beberapa contoh gitu ya, bentuk penelitiannya. Di sini Bu Enda mencontohkan misalnya ini misalnya. Nah, contoh dari metode penelitian, Bu Enda mau contohkan yang ini dulu saja, yang bentuk proposal. Nah, ini Bu Enda contohkan proposalnya Bu Enda ya, judulnya kurang hafal Bu Enda. Ini apa? Gamifikasi, rancang bangun sebuah gamifikasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, itu maka metode apa yang harus disampaikan, karena ini proposal berarti Bu Enda harus memberikan detail nanti menggunakan apa, digunakan di mana, dilakukan di mana, stepnya seperti apa. Itu proposal penelitian itu ya diminta seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nanti untuk PKM, untuk tugas akhir proposal ya atau usulan ya, tapi kalau naskah publikasi nanti sedikit berbeda. Nanti Bu Enda contohkan yang sedikit berbeda. Jadi kalau ini di dalam proposal atau usulan itu ada metode, itu ada alat dan bahan, didetailkan di sini. Saya pakai research and development gitu ya. Kemudian alatnya ini, bisa jadi bahwa alat itu tidak harus bentuk hardware ya, tapi bisa jadi dalam bentuk software yang dibutuhkan, misalnya di sini. Kemudian ada perangkat apa gitu ya, ini alat instrumen testingnya. Nah, kemudian ada bahan. Nah, bahan itu apa bedanya alat dengan bahan? Kalau alat itu bisa digunakan berkali-kali gitu, tapi kalau bahan memang khusus dia untuk penelitian itu dan selesai untuk penelitian itu. Maka bisa jadi ini adalah bahan penelitian Bu Enda bukan sebagai ada storyboard, kemudian ada pengujian validasi, tapi khusus untuk penelitian ini gitu ya. Nah, kemudian metodenya sendiri Bu Enda jelaskan dengan detail apa sih langkah yang
dilakukan gitu ya. Kebetulan ini penelitiannya untuk multi years beberapa tahun. Nah, tahun pertama itu ngapain saja gitu ya. Bunda cerita, oh dia pengembangan perangkat lunak dengan SDLC ya. Bunda cerita tahap analisisnya pakai apa, prototyping dilakukan dengan seperti apa gitu. Nah seperti ini kemudian Bunda beri highlight gitu ya, bahwa oh nanti jalan penelitiannya kan seperti ini gitu ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga saya ngapain aja. Nah ini the power of diagram, the power of picture itu yang Bu Indah minta sebaiknya kita memang menyertakan bentuk seperti ini. Ini orang engineering akan sangat terbantu dengan hal yang seperti ini. Kemudian tahun kedua itu ngapain gitu ya. Ini memang proposal kok sedikit Bu itu metode penelitian penyampaiannya, karena memang kita dibatasi dengan jumlah halaman gitu ya. Jadi sedetail mungkin dengan bahasa yang singkat seperti itu. Kemudian di tahun ketiga di sini, nah kok ternyata memang detailkan. Nah ini ada diagram alir penelitiannya seperti ini. Nah, kemudian diceritakan lagi proses pengambilan datanya seperti ini ya. Itu memang cukup detail. Nah, kemudian ada cara analisis data. Ini yang saya sampaikan, metode pengambilan data, kemudian ada metode statistik yang untuk menganalisis data tadi. Yang kedua dan ketiga ya itu. Nah, ini misalnya pakai ini. Ini contoh dari usulan. Bagaimana jika naskah publikasi seperti itu. Nah, ini naskah publikasi Bunda contohkan ini. Nah, ini kebetulan metodenya disampaikan formatnya memang tidak menyebut riset method gitu ya, tapi menyebutnya sebagai purpose modeling. Nah, ini di Bunda ceritakan, ini judulnya apa sih? Judulnya ini. Nah, misalnya virtual reality application for learning about dengue fever. Gitu. Purpose modelingnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah metode penelitian yang step-stepnya Bu Indah ceritakan, bahwa di sini nanti rancang bangun VR itu dengan metode model waterfall gitu. Kemudian Bu Indah ceritakan setelah kita memberikan diagram alir, ceritakanlah satu persatu step-step yang ada di sini, detail gitu ya. Meskipun tidak harus panjang, tapi detail satu persatu. Misalnya di sini analisisnya ngapain. Oh, analisisnya pakai ada functional, non-functional requirement, seperti itu. Kemudian setelah itu desainnya. Nah, kebetulan kalau kita orang engineering, step-step seperti ini sudah dilatih ya. Disampaikan dengan diagram alir itu akan mempermudah proses struktur kita menyampaikan. Urut aja. Analisisnya, desainnya ngapain, code-nya ngapain, testing ngapain, maintenance ngapain. Nah ini desainnya nah, pakai UML, ada use case, ada diagram activity gitu ya. Kemudian ini kalau yang belajar software engineering ada ini step-nya cukup jelas gitu. Kemudian ada coding ngapain, testing ngapain, maintenance ngapain, seperti itu. Nah itu contoh dari untuk naskah publikasi. Ada satu lagi contoh dari untuk naskah publikasi, misalnya Bu Indah sampaikan ini. Nah, ini sedikit berbeda. Jadi tidak harus sama, tapi kita menyampaikan step by step apa yang akan kita lakukan dengan detail. Seperti itu. Jadi di sini. Nah, metode. Nah, ini bukan sebagai development GDL, pakai GDLC ya, game development life cycle misalnya, karena di sini contohnya adalah untuk membuat game. Nah, kemudian ada flowchart-nya, kemudian didetailkan satu persatu dari diagram ini. Ini memperkuat diagram ini. Jadi pertama initiation pre-production itu ngapain? Oh, initiation itu seperti ini. Pre-production itu saya melakukan hal yang seperti ini gitu. Kemudian productionnya sendiri apa? Kemudian testingnya apa? Beta itu apa? Release itu apa? Seperti itu. Itu detail, cukup singkat, tidak harus panjang, tetapi detail sesuai step yang apa yang akan kita
lakukan. Itu metode penelitian. Demikian. Jadi itu nanti tugasnya kita melanjutkan bahwa kita harus menyusun metode penelitian dari judul yang kita ambil. Dipersilakan mau versi proposal maupun versi naskah publikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.